Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya ya Dr. Tifa menggugat jaksa karena kembali dijadikan terdakwa dalam perkara pencemaran nama baik Jokowi. Jadi pengadilan kemarin sudah memutuskan bahwa Dr. Tifa bebas daripada status terdakwa dan tersangka. Lalu tiba-tiba dalam 3 hari ya, Dr. Tifa dinyatakan lagi sebagai terdakwa dan harus menjalani sidang ya. Nah, sepertinya Dr. Tifa Roy Suryo ini ya bakal diincar. Jadi banyak prediksi dari netizen, kemungkinan pra-peradilan selanjutnya Roy Suryo dan Dr. Tifa bakal kalah dan akan kembali menjalani sidang. Bisa-bisa keduanya masuk penjara ya. Karena banyak dugaan dari tokoh-tokoh masyarakat mengatakan ya, kalau Dr. Tifa dan Roy Suryo ini tidak diamankan, tidak dipenjara, ini akan berpengaruh kepada Gibran ya, yang akan mencalonkan diri di Pilpres 2029. Apalagi sekarang ya, Gibran sudah mulai digugat masalah suratnya dari Dikdasmen ya. Jadi Gibran yang pernah kursus 6 bulan di UTS Insert Australia, Dikdasmen menyetarakan ya, setara SMA maupun SMK. Sehingga kita lihat sekarang ya, polemik bahwa Gibran tidak punya ijazah SMA kembali lagi memanas. Apalagi Roy Suryo tahu latar belakang masalah ijazah Gibran. Inilah kekhawatiran Jokowi. Jadi Roy Suryo dan Dr. Tifa ini harus dibungkam karena ini akan sangat berbahaya sekali kalau Roy Suryo dibebaskan dan berkeliaran begitu saja, maka Roy Suryo akan menggonggong masalah ijazah Gibran yang tidak punya ijazah SMA, dan ini akan berpengaruh ke masalah elektabilitas Gibran. Padahal Jokowi sudah turun ke lapangan ya, mengkampanyekan partai PSI. PSI harus bisa masuk parlemen. Nanti kemungkinan juga Gibran ini akan dicalonkan menjadi presiden. Jadi apapun yang terjadi, kemungkinan Roy Suryo ini harus masuk penjara. Ada upaya dugaan bahwa kemungkinan ya pra peradilan Roy Suryo dan Dr. Tifa akan kalah dan akan kembali menjalani sidang. Artinya kalau ini benar berarti hakim ada main dengan jaksa. Dikembalikan, artinya sudah tidak ada lagi perkara saya. Tapi 3 hari kemudian muncullah surat undangan kepada saya untuk maju sidang. Bukan tersangka karena berkas perkaranya dikembalikan kepada kejaksaan. Oleh karena itu atas posisi ini kami mengajukan pra peradilan untuk meminta agar penuntut umum itu bukan melakukan perbaikan surat dakwaan, namun melakukan perlawanan kepada atau naik bandinglah kepada pengadilan tinggi. Jadi itu posisi kami sekarang adalah menuntut forum pra peradilan ini untuk memilih forum ini untuk agar penuntut umum mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi. Saya sebagai seorang akademisi, seorang peneliti ya, saya melihat ada sebuah sisi di mana kita harus melakukan yang saya sebut sebagai intellectual exercise terhadap KUHP baru ini ya. Karena yang terjadi pada saya itu saya lihat bisa menjadi presiden kalau kita tidak segera mempra-peradilankan prosedur ini ya. Ya, jadi seperti yang teman-teman semua masyarakat Indonesia tahu, per 23 Juli 2026 saya sudah tidak lagi menjadi terdakwa karena perkara saya sudah batal demi hukum, bahkan berkasnya pun sudah dikembalikan. Artinya sudah tidak ada lagi perkara saya. Tapi 3 hari kemudian muncullah surat undangan kepada saya untuk maju sidang di tanggal 6 Agustus ya. Nah, artinya apa? Saya hanya 3 hari bebas. Nah, ini adalah sebuah presiden dalam KUHP baru kita yang memang perlu dieksersis. Tempatnya untuk melakukan terima kasih. Saya menegaskan apa yang dikatakan Dr. Tifa. Pra peradilan ini bukan untuk kepentingan Dr. Tifa. Karena Dr. Tifa tidak minta dibebaskan, tidak minta dibatalkan status tersangkanya. Tapi yang kami pra peradilan ini yang kami arahkan yaitu hanya untuk penegakan hukum ini supaya benar-benar ditegakkan dengan due process of law. Ini masalahnya. Oleh sebab itu karena ini KUHP yang pertama, ini adalah suatu exercise agar kita nanti untuk jurisprudensi ke belakang seperti itu.
Kalau setiap kali putusan batal demi hukum terus diajukan perbaikan, mau jadi apa hukum ini? Karena batal demi hukum itu artinya sudah dianggap tidak ada. Tidak ada itu kalau bangunan sudah jadi tanah. Nah kalau tidak ada, apanya yang mau diperbaiki? Kalau compang-camping diperbaiki, ini tidak ada. Batal demi hukum, dan itu keseluruhan dakwah itu. Ya. Kemudian apa yang perlu dilakukan ini? Satu hal lagi adalah putusan pengadilan itu yang harus dipegang untuk langkah-langkah selanjutnya. Nah, putusan pengadilan itu hakim tidak menggunakan kewenangannya. Karena 75 ayat 4 itu hakim memberikan kesempatan. Kesempatan itu diberikan, bukan demi hukum. Tidak ada pada amar putusan. Iya, dalam putusan itu tidak tertulis ayat 4, bahkan diloncatin. Diloncatin langsung ke pasal 206. Apa maksud hakim itu? Silakan melawan, tapi dengan perlawanan banding. Bukan memperbaiki. Seperti pohon itu udah kecabut akar-akarnya, apanya yang diperbaiki? Kalau diperbaiki itu yang memang rusak. Ini tidak ada. Coba lihat di dalam kamus, batal demi hukum artinya apa? Dianggap tidak ada. Jadi ini sedikit. Apanya yang diperbaiki? Silakan. Jadi tadi pohon tuntutan hukum udah dicabut seakar-akarnya. Nah, pasal 206 itu mengizinkan kalau pohon itu mau dibawa lagi, dibawa ke atas. Kalau mau lawan. Ya, kalau mau JPU menganggap bahwa pohon ini masih layak untuk disidangkan, maka pohon ini dibawa ke atas ke banding ya. Kami siap. Nah, untuk itu kami siap. Ya, untuk itu kami siap. Kalau memang JPU mau banding, ya udah, mari kita jalankan itu, bukan dengan cara seperti ini. Pelanggaran ini. Ya, karena ini jelas pelanggaran. Amar putusan tidak menyebutkan pasal 75 ayat 4, tapi digunakan oleh JPU. Kemana mengudinya Ya, ini? dan ternyata setelah kami pelajari juga ternyata itu terjadi hanya sekedar cosmetic edit, hanya memperbaiki teks-teks typo. ya, tidak memperbaiki substansi, apalagi membuat baru. Jadi sekali lagi teman-teman seluruh media, saya juga perlu sampaikan, karena begitu banyak pertanyaan di masyarakat Indonesia, apakah Dr. Tifa dengan ini takut atau mau lari dan sebagainya. Tidak. Di dalam amar putusan jelas ya, ayat 75 pasal 75 ayat 2 dan 3 atau pasal 206. Silakan kalau memang JPU mau lanjut lagi ke banding, kami siap insyaallah. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Dr. Tifa hadir juga di sini. Ya, insyaallah. Jadi saya mesti lihat jadwal ya, tapi insyaallah saya akan mengikuti teman-teman persidangan ini bersama para advokat saya. Tentu saja mereka sangat berkepentingan terhadap saya ya, masa saya tidak hadir ya. Saya harus membersamai juga. Baik. Ada pertanyaan? Mas Roy mau Ya, karena tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya hadir di sini membersamai sahabat kita semua, pejuang yang luar biasa, Dr. Tifa Usiatiasuma, yang menjalankan hak hukumnya untuk melakukan pra peradilan. Dan tadi kita sudah dengar, saya gak akan mengulangi apa yang disampaikan. Jadi kita juga mendengar semua ketegasan dari Dr. Tifa luar biasa, yang menyatakan akan melakukan mengikuti ini dan tidak akan lari. Ya, jadi saya secara pribadi dan kita semua mendukung, support penuh upaya dari Dr. Tifa dan semua tim hukum yang luar biasa, TPDT, ya, tim pembela Dr. Tifa untuk menjalankan sebaik-baiknya. Saya kira itu aja. Dan besok pagi jam 11 ya itu akan dimulai, dan lusanya Dr. Tifa juga akan menjalankan lagi. Kalau sidang dari pra peradilan itu memang tiap hari, lusa itu adalah pembuktian. Saya harap tim itu akan siap, kecuali Sabtu nggak ada ya. Dan Jumat itu saya juga ada pra peradilan di sini juga, jadi kita akan bersama-sama. Saya kira itu ya, Dok. Jadi saya kira tetap terus lakukan apa yang disebut sebagai upaya hukum untuk maju ke depan. Dan kalau mau dikatakan apa yang akan kita lakukan, nah saya akan katakan adalah saya akan lawan. Wah, gitu. Saya akan lawan ya. Dr. Tifa juga akan lawan ya. Oke, saya kira sikat itu aja. Hari ini bintangnya Dr. Tifa dan tim hukumnya. Saya hanya bersama dan memberikan semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ya? Pak, terkait yang sidang ijazah Pak, kemarin kan eksepsinya Pak Dr. Tifa sempat diterima, kemudian sempat terhenti, kemudian besok lanjut lagi, tanggapannya seperti apa Pak? Ya kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti, tidak malah pra peradilan. Biar perkara ini segera selesai, masalah ini bisa segera selesai. Keberkahan hari ini untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong soal ijazah Jokowi, ini agak sedikit melandai ya pemberitaannya setelah kemarin 1-2 hari topik seputar Dr. Tifa yang menyatakan hijrah dari urusan ijazah Jokowi sempat mendominasi media sosial kita, juga dimuat di beberapa platform berita online ya, portal-portal berita. Nah, kali ini saya ingin melihat dari sisi yang lain. Saya ngobrol dengan sejumlah praktisi hukum yang
sedikit orang dalam, sedikit orang dalam ya, karena dia maksudnya dia petugas polisi aktif, tapi tidak ikut di permainan ijazah ini, bukan tidak ikut, bukan apa, tapi memang tidak ditugasi, tidak bertugas di sana, tapi dia paham soal hukum ya. Nah, ngobrol-ngobrol panjang lebar ini saya ramu-ramu dengan pemahaman saya masuk akal, tanda kutip ya, bisa jadi bukan masuk akal tuh menyetujui tidak otomatis, tapi masuk akal ketika misalnya Roy Suryo berkali-kali sampai 4 kali loh mengajukan pra peradilan ya, 4 kali pra peradilan, dan memang dari 4 kali yang pertama itu dikabulkan oleh hakim ya. Misalnya ketika dia menuntut soal penangkapan, penggeledahan, dan penahanan itu tidak sah, dan hakim mengabulkan pra peradilannya. Nah, 3 pra peradilan yang lainnya 2 kandas ya. Yang kedua adalah pra peradilan kedua ditolaknya seluruhnya oleh hakim, yaitu memutuskan bahwa penetapan status tersangkanya sah. Yang pertama dia mempersoalkan penangkapan, penggeledahan, dan penahanannya. Lalu hakim mengatakan tidak sah. Oke, menang ya. Pra peradilan kedua, hakim menolak seluruhnya tuntutan dari Roy Suryo yang mengatakan bahwa penetapan status tersangkanya sah. Oke. Lalu Roy Suryo maju lagi dengan pra peradilan ketiga. Itu pun ditolak, tidak diterima, berkaitan dengan gugatan ganti rugi dan rehabilitasi yang diajukan. Yang keempat, harusnya di sidang 7 Agustus kemarin, hari Jumat ya. Tapi itu sudah tanggal 14 Agustus, Jumat pekan depan, Jumat pekan ini. Belum tahu ya. Tidak tahu karena diundur karena pihak kejaksaan yang dimohonkan, yang jadi termohon, itu tidak hadir ya. Fokus pra peradilan kali ini adalah mempersoalkan aspek formil dan status pencekalan. Kita tahu ya, Roy Suryo dicekal, tidak boleh keluar negeri. Sahabat saya yang juga saudara tersangka, Rustam Effendi, kata, "Bang, saya dicekal bang." Loh, kenapa bang? Ya percuma lah, emang kenapa percuma? Gua paspor aja gak punya. Rustam bisa bercanda ya. Teman-teman sekalian, ini langkah Roy Suryo yang mengajukan pra peradilan sampai 4 kali, ini tentu menurut saya ya, saya tidak banyak cawe-cawe ikut dalam gaduh ijazah palsu ini, tapi sebagai orang yang pernah tersangkut hukum, pernah menjadi tersangka, bahkan pernah jadi narapidana, saya berkeyakinan bahwa langkah Roy Suryo mengajukan sampai 4 kali pra peradilan ini pasti sudah atas konsultasi dengan para penasihat hukumnya. Dan kalau sampai terjadi maju, berarti para penasihat hukumnya menyetujui dan akan membackup ya. Cuman memang di luar jadi timbul berbagai macam penafsiran, dan itu menurut saya sah-sah saja. Kita tidak bisa memaksa orang, lo nggak boleh berpendapat begitu, nggak bisa ya. Bahkan ketika kita berkuasa pun nggak bisa, apalagi kita cuma orang pinggir jalan. Tapi penafsiran-penafsiran ini ya sedikit banyak mengganggu juga sih. Misalnya ada yang berpendapat bahwa Roy ini sengaja mengulur-ulur waktu karena dia memang takut, penakut, dan sebagainya. Sebagian bahkan, mohon maaf, saya sangat menghindari kata ini ya, diksi ini pengkhianat. Aduh, saya betul-betul nggak berani menggunakan diksi ini ya. Tapi itulah tadi, 4 kali pra peradilan, 1 kali menang, 2 kali kandas, yang terakhir masih ditunda persidangannya. Itu memang bakal membuat publik bertanya-tanya, apa sebetulnya maksudnya Roy? Kok berkali-kali mengajukan pra peradilan? Apa betul dia sedang mengulur-ulur waktu? Apa betul dia takut di penjara? Nah, ini 2 hal ini kan sangat sensitif ya. Mengulur-ulur waktu, kita tidak tahu persis apa strategi Roy Suryo dan teman-teman penasihat hukumnya. Tidak tahu persis ya. Saya tidak terlibat sama sekali, tidak tahu persis. Kalau disebut pengecut, aduh, menurut saya jangan deh. Kita jangan menghakimi orang deh ya. Jangan menghakimi orang deh. Karena terlepas apapun sebabnya, bagaimana berani atau penakut, kalau di penjara itu nggak enak. Buat kita apalagi ya, kita ini orang awam, nggak tahu kalau koruptor besar yang jumlah korupsinya ratusan miliar triliunan, ya dia cuma istilah pindah tidur aja. Itu pun cuma pura-pura aja, sebentar-bentar bisa keluar, bisa jalan-jalan, bisa segala macam, karena money talks ya, duit yang berbicara. Tapi kalau kayak kita orang biasa, aktivis, itu di penjara tuh nggak enak. Saya ingat ketika kasus KM50 baru meledak, saya sempat dipanggil polisi Polda Metro Jaya. Waktu itu saya datang ke rumah Rijal Ramli, di rumahnya sebelum pemanggilan. Saya cerita begini-begini, terus dia tanya sama saya, "Itu rencana kamu gimana, Ed?" gitu ya, gitu kan ya. "Rencana kamu nggak?" Saya bilang, "Saya mau lawan bang." Wah, Anda tahu Rijal Ramli itu pejuang, aktivis, zaman mahasiswa di Muda tuh keluar masuk penjara. Tapi begitu saya bilang, "Saya mau lawan bang," dia gebrak meja. Kalau Anda datang ke rumah Rijal Ramli ya, almarhum, itu di ruang tengah itu ada meja makan besar, mungkin lebarnya hampir 2 meter, panjangnya sekitar saya kira 6-8 meter ada kali ya, dan itu tebal, jati asli, pohon utuh, tebal. Dia gebrak, brak! Saya kira tangannya sakit tuh. "Kamu jangan sok jadi pahlawan," digituin saya sama Rijal Ramli. "Kamu jangan sok jadi pahlawan. Kamu nggak bakal menang lawan kekuasaan, lawan Jokowi." Oh, dia bilang gitu ya. "Dan kamu
Boleh coba jadi pahlawan disebut-sebut orang di media sosial paling 2 hari 3 hari setelah itu orang lupa semua. Tuh tokoh-tokoh yang kamu sebut ini itu yang kamu bangga-bangga tuh nggak ada perhatiannya. Jamin, saya jamin. Dia marah-marah sama saya. Dia bilang lagi, kamu tuh lebih baik di luar, Edi. Kalau kamu di luar kamu bisa nulis, kamu bisa ceramah, kamu bisa podcast. Ya. Kalau kamu jalan kamu nggak bisa apa-apa. Bicara marah sama saya hanya karena ditanya, kamu rencananya gimana? Saya lawan, Bang. Nah, itu. Akhirnya, kamu udah punya pengacara belum? Belum, Bang. Kamu udah punya? Ya, ada cerita dari siapa? Munarman. Gitu. Ah, boleh kalau Munarman, tapi dengan syarat dia harus turun langsung. Nggak boleh pakai anak buahnya. Kalau turun langsung saya izinkan pakai dia. Kalau dia bagus, dia bilang gitu. Nah, teman-teman, saya mau cerita bahwa di dalam itu nggak enak ya. Saya alhamdulillah nggak dapat penyiksaan sama sekali, nggak. Polisi-polisi itu baik-baik sama saya, tapi tetap tidak bebas. Nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan karena saya ditahan di basement, di ruang bawah tanah, saya 7,5 bulan nggak dapat sinar matahari. Sama sekali nggak dapat. Oke ya? Jadi, saya nggak tahu apakah pertimbangan Roy Suryo soal ini, soal ditahan ini menjadi pertimbangan di mahkamah pra peradilan, saya nggak tahu. Tapi ketika saya coba baca gambar besarnya dalam kasus ijazah palsu ini, menurut saya ada kemungkinan. Nah ini ada kemungkinan Roy Suryo memang berusaha dan maksud Roy Suryo dan para penasihat hukumnya maksud saya berusaha agar Roy tidak ditahan. Soal apakah itu penakut, saya nggak berani campur tangan. Itu jeroan hati orang masing-masing ya. Tapi saya lebih berhusnuzonnya ini merupakan bagian dari strategi. Iya, mantap nggak? Kenapa? Karena Roy punya banyak borok, bisul, nanah dari Gibran Raka Buming Raka. Gibran Fufu Fafa. Gibran Fufu Fafa. Anda bisa bayangkan nggak bagaimana? Ini analisis saya saja. Saya belum konfirmasi ke Roy Suryo. Tadi waktu saya bikin thumbnail, saya kirim ke Roy Suryo. Saya kasih tahu, Mas, kita wawancara soal ini yuk, gitu ya. Jadi thumbnailnya, lalu sampai saya mulai tadi masih contreng 1, ya. Berarti entah nomornya udah nggak aktif, ya, entah nomornya belum aktif, ya, nggak aktif itu nggak dipakai lagi, atau belum aktif, belum dihidupkan, belum di-on-kan, atau bagaimana. Tapi sampai tadi saya mau mulai, beberapa menit sebelum mulai ini, contreng 1. Ya udahlah. Tadinya saya mau pikir, minimal saya konsultasi lah ya, Mas saya punya analisis begini betul nggak? Nah, tadinya saya mau begitu, syukur-syukur dia mau ikut nimbrung, ikut ngomong kayak kita ini sekarang ini dengan live by phone ya. Tapi oke lah, nggak apa-apa lah ya. Jadi Roy Suryo itu berusaha tidak ditahan, karena bisa jadi dia dan tim pengacaranya entah menduga, entah mengetahui, entah mencium. Jokowi punya niat memenjarakan Roy Suryo. Bukan cuma karena dia merasa difitnah, bukan cuma karena dia merasa dihinakan, direndah-rendahkan, bukan. Tapi ini tidak hanya soal selembar kertas yang disebut ijazah yang masih gaib sampai sekarang. Ya, saya sendiri berkeyakinan itu tidak ada. Ijazah asli Jokowi tidak, saya berkeyakinan begitu ya. Nah ini kalau dalam kasus Roy Suryo tidak hanya semata-mata karena itu. Tapi Jokowi bisa jadi berpikir bahwa ini manusia berbahaya. Ini manusia berbahaya dan dia harus dipenjarakan, dikandangin. Kenapa? Kalau dia berkeliaran sampai 2029, dia akan kembali ngoceh soal Fufu Fafa dengan slide-nya, dengan gambarnya, dengan analisisnya dan sebagainya, dengan temuan-temuannya, posting-postingan Fufu Fafa yang menghina Prabowo, menghina istrinya, menghina anaknya, menghina segala macam Fufu Fafa yang tak bermoral itu, maka bisa membahayakan Gibran untuk maju 2029 menggantikan Prabowo Subianto. Dengan pertimbangan itulah bisa jadi menurut pendapat saya Roy dan teman-teman pengacaranya berusaha keras agar dia tidak masuk ke penjara. Nah teman-teman sekalian, ini sayang sekali saya tidak bisa mengkonfirmasi ya, karena tadi saya katakan dia masih contreng 1. Cuman kalau saya melihat, kalau misalnya ini andai-andai ya, andai, kalau misalnya persidangan jadi masuk ya dengan kasus ijazah Joko Widodo, kita semua ini kan berharap, saya, Anda, rakyat Indonesia yang berakal waras kan berharap bahwa nanti akan masuk kepada pokok perkara. Persoalannya adalah persoalan ijazah Joko Widodo harus dihadirkan, Jokowi harus hadir ya. Dengan begitu kita bisa kuliti rame-rame itu ya semuanya. Bahkan Dr. Tifa yang sudah hijrah pensiun dari kasus ini pun dalam postingannya, dalam video pendeknya menyatakan bersedia apabila diminta bantuan sebagai saksi ahli dan lainnya, karena dia pernah membuat penelitian yang dibukukan dalam Jokowi White Paper ya. Ini dia ya bukunya ya. Ada Jokowi White Paper ya. Nah ini kalau jadi begitu, ini kan dalam
dalam teori kita, dalam persepsi kita, dalam keinginan kita, ya, bahwa nanti persidangan akan seperti itu jalannya, sehingga Jokowi harus hadir dan menunjukkan ijazahnya. Tapi teman-teman sekalian, jangan lupa, sampai hari ini kita ngomong sekarang hari Senin pukul 10.40 jam saya ya, Jokowi itu masih tetap punya kekuasaan, masih tetap menentukan. Jokowi itu masih tetap sakti mandraguna. Dia bisa mengatur segala sesuatunya dari mulai penyidik di polisian, bahkan sebelum penyidikan ya masih di luar, ya, polisi sudah kondisikan, penyidik pasal-pasalnya segala macam sebagainya, lalu jaksanya, tuntutannya, dan hakimnya. Ya, Anda pernah dengarkan podcast saya kemarin tempo hari ketika saya cerita soal ketua majelis hakim saya pada kasus jin buang anak IKN ya, itu kan dia mengaku kepada saya dalam sebuah obrolan yang sama sekali nggak disengaja, nggak ada janjian, hanya akan sama-sama sholat zuhur berjamaah, dia jadi imamnya. Dia bilang, maaf Pak Edi, saya mohon maaf, saya kemarin tidak bisa membebaskan Pak Edi, saya ditekan, saya diancam, diintimidasi, bahkan macam-macam. Tapi saya katakan pada pimpinan, bahkan saya dipanggil dua kanwil, saya katakan ini orang nggak bersalah, nggak bisa kita hukum. Tapi karena harus dihukum ya, saya jatuhkan vonis Pak Edi sesuai dengan masa tahanan. Ya. Jadi bagaimana ceritanya Jokowi mempersiapkan pengadilan itu sebagai alat legitimasi untuk menghukum para orang-orang dengan mengganggunya. Vonis sudah disiapkan ya. Nah ini jadi bisa jadi bahwa kalau maju ke pengadilan untuk Roy Suryo sudah disiapkan vonis pesanan ya. Pesanan bagaimana? Harus dihukum yang panjang. Minimal sampai setelah 2029, sampai setelah hajatan dari Pilpres. Karena kalau Roy sudah di luar, entah dia nanti mendukung capres yang mana ya, kita nggak tahu ya, itu pilihan politik masing-masing. Tapi dengan mendukung atau tidak mendukung capres tertentu, Roy sangat berpotensial dan sangat ditakuti akan bunyi-bunyi soal Gibran. Akan bicara Gibran dengan data-datanya, data-data jejak digitalnya. Mungkin juga Fufufawa sudah menghapus ya, bisa jadi kan ya. Tapi kan sebagai seorang ahli di bidang itu kan Roy kan punya kemampuan. Entah sebelumnya sudah dia capture segala macam screenshot dan sebagainya untuk ditampilkan dengan berbagai macam analisisnya. Ini berbahaya buat Joko Widodo, buat Gibran Raka Buming Raka. Nah, kalau ini makanya sepertinya Roy paham soal itu. Paham ya. Makanya dia berusaha keras ya. Walaupun memang langkah ini tidak disepakati oleh semua orang ya. Ada kubu-kubu lain yang berpendapat, aduh ini sayang sekali dan sebagainya. Saya termasuk yang menyayangkan kalau sampai persoalan ijazah ini tidak sampai ke pengadilan. Tapi kan kita mesti menghormati sikap orang, pendapat orang. Apalagi jika menyangkut langsung nasib yang bersangkutan. Pokoknya saya pernah penjara lah, itu nggak enak, betul-betul nggak enak, betul-betul nggak enak. Memang tentu ada sisi positifnya, orang bilang hikmahnya ya. Dengan di penjara karena nggak ada kegiatan lain, saya bisa baca Quran lebih banyak, bisa salat sunnah lebih banyak, bisa kasih taklim, kultum, seminggu 3 kali, Senin, Kamis, Sabtu, bisa kasih khutbah Jumat rutin dan sebagainya. Walaupun di luar juga rutin juga, tapi kan di tempat yang sama ini kan ya. Tapi tetap jauh lebih enak apabila di luar. Nah teman-teman sekalian, kalau ini benar, saya kira betapa mengerikannya negeri kita. Bagaimana seorang mantan presiden yang sudah lengser hampir 2 tahun ternyata masih punya kendali, masih punya cengkraman, masih punya cawe-cawe kepada baik institusi maupun individu yang terkait dengan penegakan hukum. Nah, saya berharap ini salah, analisis saya salah. Tapi bahwa bukan mustahil Jokowi sangat khawatir dengan pemulusan Gibran maju ke 2029 menggantikan Prabowo karena ocehan, nyanyian, cuitan dari Roy Suryo. Jika yang bersangkutan di luar, itu bukan mustahil. Bagaimana teman-teman? Bisa sepakat, bisa nggak? Kasih tulis di kolom komentar di bawah ini. Saya kira itu teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Edi Mulyadi, tapi seperti biasa saya mengajak kita semua mohon ampun pada Allah atas segala dosa-dosa kita, dan kita berdoa semoga Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.